semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Oktaviana, mahasiswi program studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil dari penelitian tesis saya yang berjudul Pengakuan dan Perlindungan Hak Atas Tanah Ulayat di Kabupaten Solok dalam Sengketa Kepemilikan berdasarkan Hukum Adat dan Hukum Agraria. Nah, kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk memahami secara singkat tentang hak atas tanah ulayat dalam adat Minangkabau. Di Minangkabau sendiri, tanah bukan hanya sebagai aset ekonomi, tapi juga sebagai simbol martabat dan identitas suatu kaum. Hampir seluruh aktivitas hidup mulai dari tempat tinggal, pertanian, dan pembangunan itu bergantung pada tanah. Dalam masyarakat adat Minangkabau, tanah ini tidak dimiliki secara individual, namun dimiliki secara kolektif oleh persekutuan adat. Nah, dengan hak kolektif inilah disebut dengan hak ulayat. Hak ulayat ini memberikan kewenangan kepada masyarakat adat untuk menguasai, mengelola, dan memanfaatkan tanah beserta sumber daya alam yang berada di wilayahnya untuk kepentingan bersama. Meskipun tanah ulayat ini telah diakui secara adat dan hukum, sengketa tanah ulayat masih sering terjadi di masyarakat. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, lemahnya bukti tertulis. Tanah ulayat umumnya diwariskan secara lisan dan secara adat, sehingga sulit dibuktikan secara hukum formal. Yang kedua, adanya tumpang tindih klaim antara ulayat negari dengan ulayat kaum. Dalam beberapa kasus, lembaga adat negari menetapkan suatu tanah sebagai ulayat negari, sementara suatu kaum tertentu juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah Pusaku Tinggi milik kaum mereka. Permasalahan ini dapat kita lihat dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3569 K/PDT/2024 yang terjadi di Nagari Sirukam, Kabupaten Solok, Sumatera Barat. Dalam perkara ini, sekelompok kaum adat, yaitu kaum suku Tanjung Rawang, mengklaim sebidang tanah merupakan harta Pusaku Tinggi milik kaum mereka. Namun, Kerapatan Adat Nagari Sirukam menetapkan tanah ulayat tersebut adalah tanah ulayat negari. Pengadilan Negeri Kota Baru dan Pengadilan Tinggi Padang mengabulkan gugatan dari kaum suku Tanjung Rawang yang menyatakan bahwa tanah ulayat tersebut telah sah secara hukum merupakan milik kaum suku Tanjung Rawang. Pertimbangan hakim ini didasarkan pada penguasaan tanah secara turun-temurun serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa tanah ulayat tersebut telah dikelola oleh kaum sejak lama. Dalam putusan ini, tindakan Kerapatan Adat Negari yang mengklaim secara sepihak bahwa tanah ulayat tersebut adalah tanah ulayat negari merupakan suatu perbuatan melawan hukum karena tidak didasarkan pada persetujuan kaum pemilik tanah Pusaku Tinggi. Tetapi Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi justru membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kota Baru dan putusan Pengadilan Tinggi Padang. Mahkamah Agung menilai bahwa kaum suku Tanjung Rawang tidak mampu membuktikan secara sah bahwa tanah ulayat tersebut adalah tanah Pusaku Tinggi milik kaum mereka, dikarenakan alat bukti yang diajukan tidak cukup kuat menurut hukum acara perdata. Putusan ini juga menggambarkan bahwa pentingnya validitas suatu alat bukti adat yang diakui secara hukum nasional agar hak komunal tidak kehilangan perlindungannya di ranah yuridis. Berdasarkan ketentuan konstitusional dan peraturan perundang-undangan, hak ulayat masyarakat hukum adat masih diakui, dihormati, dan dilindungi. Namun pengakuan tersebut masih bersifat kondisional karena baru berlaku apabila hak ulayat tersebut masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Di Kabupaten Solok, tempat penelitian ini, belum terdapat peraturan daerah khusus yang mengatur pengakuan hak ulayat. Hak ulayat tersebut masih bersifat administratif dan belum memiliki kepastian hukum yang kuat, sehingga pendaftaran tanah merupakan salah satu instrumen penting dari sistem administrasi pertanahan. Kegiatan pendaftaran tanah ini berfungsi untuk mencatat dan memverifikasi status hukum atas sebidang tanah. Tujuan utama dari pendaftaran tanah ini adalah memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemegang hak, sehingga setiap bidang tanah memiliki bukti yuridis yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Selain itu, mekanisme pendaftaran tanah ini juga dapat mencegah terjadinya sengketa dalam bidang pertanahan, menjamin perlindungan hak-hak pemilik tanah, serta mempermudah pengaturan dan pengawasan pemanfaatan tanah oleh negara maupun pihak-pihak yang berhak. Dalam proses pendaftaran tanah ulayat secara komunal, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat hukum adat itu sendiri, di mana setelah dilakukannya pendaftaran, kepada pihak pendaftar diterbitkan sertifikat sebagai alat bukti yang memuat informasi lengkap mengenai data fisik dan data yuridis terhadap tanah tersebut. Dalam hal ini, sesuai dengan Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 10 Tahun 2016. Berdasarkan Pasal 19 UU PA dan Pasal 5 PP Nomor 24 Tahun 1997, menjelaskan bahwa penyelenggaraan pendaftaran tanah adalah kewenangan dari Badan Pertanahan Nasional. Namun dalam praktiknya, terdapat perbedaan implementasi, khususnya dalam pendaftaran tanah ulayat untuk pertama kali. Hal ini disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah, baik dari segi tahapan, tujuan, serta urgensi pendaftaran tanah, khususnya pendaftaran tanah ulayat. Para notaris atau PPAT dapat berfungsi memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan manfaat, tujuan, serta urgensi pendaftaran tanah, termasuk pendaftaran tanah ulayat. Tak jarang pula masyarakat memandang bahwa proses pendaftaran tanah ini sebagai prosedur yang rumit dan memakan
memakan waktu, sehingga menimbulkan keengganan untuk mengikuti mekanisme pendaftaran sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, para notaris dan PPAT bukan hanya administratif, tetapi juga preventif dan integratif, menghubungkan hukum adat dan hukum nasional agar hak ulayat memperoleh pengakuan formal tanpa menghilangkan nilai-nilai adat yang hidup di masyarakat. Demikian pemaparan singkat hasil dari penelitian tesis saya. Terima kasih.